Baik, perkenalkan nama saya Sini Ramadhani Wijaya. Saya akan mempresentasikan terkait materi hukum dagang. Pendahuluan, perdagangan atau perniagaan umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari satu tempat dan menjual kembali barang tersebut di tempat lain untuk memperoleh keuntungan. Sumber hukum yang mengatur tentang perdagangan tersebut dinamakan hukum dagang. Sedangkan hukum dagang sendiri dilihat dari pengertiannya adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya untuk memperoleh keuntungan. Dapat dilihat dari pasal 2 sampai 5 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengatur mengenai tindak perdagangan atau hal-hal yang bersangkutan dengan perdagangan. Tinjauan terhadap tindakan perdagangan tersebut dapat dilihat atau dapat dilakukan dari segi objektif dan segi subjektif. Mohon maaf, dapat dilakukan dari segi objektif dan segi subjektif. Yang pertama, dalam segi objektif, tindak perdagangan didefinisikan sebagai tindakan pembelian benda atau barang untuk dijual kembali dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Barang tersebut dapat berupa benda mentah, benda yang telah diperdagangkan, atau barang yang hanya disewakan. Selanjutnya yaitu segi subjektif. Pengertian pedagang dirumuskan sebagai seseorang yang melakukan tindak perdagangan dan menganggapnya sebagai pekerjaan sehari-hari. Namun, perumusan ini menimbulkan kesulitan praktis, sehingga keputusannya seringkali bergantung sepenuhnya pada hakim. Selanjutnya adalah hubungan KUHD dan BW. Hubungan antara KUHD dan BW mencerminkan dinamika antara hukum perdata umum dan hukum perdata khusus. Prinsip lex specialis derogat legi generalis, yang artinya hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Hal ini mencerminkan bahwa KUHD memberikan aturan yang spesifik untuk perdagangan, meskipun KUHD mengatur banyak aspek yang terkait dengan perkembangan perniagaan. Beberapa aspek diatur di luar KUHD, seperti dalam peraturan-peraturan terpisah. Selanjutnya yaitu hukum persekutuan perniagaan. Yang pertama yaitu perkumpulan, meliputi semua bentuk perkumpulan, baik perkumpulan dalam bidang hukum perdata, dagang, hukum tata pemerintahan, dan hukum adat. Perkumpulan dibagi menjadi dua, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Yang pertama dalam arti luas itu merupakan bentuk asal dari segala persekutuan, seperti maskap, CV, FA, PT, dan perkumpulan saling menanggung. Yang kedua itu dalam arti sempit, perkumpulan yang tidak termasuk dalam lingkungan hukum dagang dan tidak bertujuan ekonomis. Untuk dasar hukumnya dapat kita lihat seperti yang sudah terlampir. Salah satunya yaitu pada pasal 1653. Selanjutnya yaitu maskap atau persekutuan, suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungannya terjadi karenanya, yang terdapat pada pasal 1618 KUHD. Selanjutnya yaitu bentuk kerjasama. Yang pertama dalam KUH Perdata, maskap atau persekutuan perseroan dan vereniging atau perkumpulan. Yang kedua yaitu KUHD. Yang pertama perseroan firma, yang kedua perseroan komanditer, dan perseroan terbatas. Yang ketiga di luar KUH Perdata dan KUHD. Yang pertama itu perusahaan negara, PT, yayasan, koperasi, BUMN, dan lain sebagainya. Selanjutnya membahas tentang Intellectual Property Right, IPR, atau sekarang dikenal dengan HKI. Merupakan benda tidak berwujud, hasil kegiatan intelektual, daya cipta manusia yang diungkapkan ke dalam bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Konsep HKI, hak milik hasil pemikiran intelektual yang melekat pada pemiliknya dan bersifat tetap dan eksklusif. Bentuk dan hak keduanya atau keduanya objek hak.
Yang pertama yaitu benda berwujud, contohnya rumah, tanah, kendaraan. Benda berwujud, contohnya buku, lukisan. Selanjutnya yaitu merek produk. Selanjutnya yang dialihkan hak milik penguasaan benda dengan perjanjian perlindungan hukum. Dan yang terakhir adalah oleh hukum perdata. Yang kedua, hak atau tak berwujud, yakni hak absolut, contohnya hak milik, hak pakai, hak sewa. Selanjutnya adalah haki atau tak berwujud, yakni hak absolut, contohnya hak cipta, hak merek, paten. Selanjutnya yang dialihkan penguasaan haki, penggunaan haki dengan lisensi atau izin oleh hukum haki. Menurut sistem hukum Anglo-Saxon, haki diklasifikasikan. Yang pertama, hak cipta atau copyright. Yang kedua adalah hak milik perindustrian atau industrial property right. Selanjutnya adalah perlindungan hukum. Perlindungan konsumen adalah upaya yang bertujuan memberikan kepastian hukum guna melindungi konsumen. Konsumen didefinisikan sebagai setiap orang atau perusahaan yang membeli barang atau menikmati jasa serta menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Jenis konsumen dibedakan menjadi konsumen komersial yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan bisnis dan konsumen. Untuk keperluan bisnis. Dan yang kedua, jenis konsumen itu adalah konsumen non-komersial yang menggunakannya untuk keperluan pribadi atau keluarga. Selanjutnya, hak konsumen mencakup kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, pemilihan barang dan jaminan yang dijanjikan, informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan. Kewajiban konsumen termasuk membaca atau mengikuti petunjuk pemakaian, beretikat baik, membayar, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum. Dapat kita lihat sumber hukum yang mengatur tentang konsumen. Yang pertama yaitu UU PK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dasar hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha. Yang kedua, BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Yang ketiga, LSMPK, Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dan yang terakhir adalah BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selanjutnya adalah surat berharga. Surat berharga sebagai instrumen keuangan dengan nilai moneter diatur berdasarkan dasar hukum yang mencakup hukum dagang dan hukum perdata di Indonesia. Pengertian hukum berharga. Pengertian surat berharga merujuk pada dokumen tertulis yang mencantumkan hak ekonomi atau klaim hukum seperti saham, obligasi atau wesel tagih yang mencerminkan kepemilikan atau utang. Fungsi surat berharga sendiri sangat beragam, termasuk sebagai sumber pembiayaan melalui obligasi, bentuk investasi dengan potensi keuntungan dari perubahan nilai pasar atau pembayaran bunga dan dividen, serta sebagai instrumen perdagangan di pasar modal, memberikan likuiditas dan fleksibilitas kepemilikan. Jenis surat berharga meliputi saham, obligasi, commercial paper, wesel tagih, warrant, dan hak memesan efek terlebih dahulu. Aturan-aturan terkait surat berharga di KUHD dan BW mencakup penerbitan peredaran dan penyelesaian surat berharga. Bab 7 KUHD mengatur aspek efek saham dan surat berharga. Sementara pasal 1782 sampai 1860 BW memberikan ketentuan terkait obligasi, wesel tagih, dan jenis surat berharga lainnya. Dengan demikian, surat berharga menjadi komponen integral dalam dunia keuangan dan menjadi sumber pembiayaan vital bagi perusahaan dan pemerintah. Perantara dagang. Perantara dagang adalah orang atau pihak yang membantu pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan memperoleh upah atau komisi.
Landasan utama dari kegiatan perantara dagang adalah kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan. Untuk jenis-jenis perantara dagang, yang pertama yaitu perantara di dalam perusahaan. Berdasarkan perjanjian perburuhan, terdapat dalam pasal 1601 BW, contohnya pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan perusahaan, sales, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perantara di luar perusahaan. Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, terdapat dalam pasal 1792 sampai 1819 BW. Contoh, maklar, komisioner, ekspeditur, dan agen. Untuk maklar sendiri, berdasarkan pasal 62 KUHD, maklar itu adalah seseorang perantara yang diangkat oleh presiden atau oleh seorang pembesar yang ditunjuk oleh presiden. Dalam hal ini adalah kepala pemerintah daerah. Dalam melaksanakan kegiatan seorang maklar, memiliki hubungan dengan komitmen didasarkan dalam pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 63 KUHD. Selanjutnya adalah komisioner. Orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan dari orang lain dengan menerima upah atau provisi. Berbeda dengan makelar, seorang komisioner bertindak atas nama sendiri. Ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain, dan untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi yang terdapat dalam pasal 76 KUHD. Yang terakhir adalah ekspeditur. Barang siapa yang menyuruh menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan melalui daratan atau perairan yang mana terdapat pada pasal 86 KUHD. Kewajibannya diatur dalam pasal 87, 88, dan 89 KUHD. Oleh karena seorang ekspeditur menyuruh menyelenggarakan pengangkutan kepada orang lain, maka ia bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang lain itu. Tanggung jawabnya meliputi yang pertama, ekspeditur bertanggung jawab pada prinsipal. Yang kedua, ekspeditur bertanggung jawab untuk mencari alat angkut yang tepat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.